Lapis yang kedua, penjelasan Kiai Ahmad Siddiq pandangan syar'i terhadap bentuk negara. Beliau mengambil Mitsaqul Madinah, penataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap negara Madinah yang disusun sendiri oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, sebelum Khulafaur Rasyidin. Perpecahan menjadi macam-macam itu kan setelah selesainya Khulafaur Rasyidin. Pada waktu Sayyidina Utsman ibnu Affan sudah mulai ada fitnah politik. Kemudian terjadi juga pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di situ ambyar pecah. Maka yang diambil adalah susunan oleh Rasulullah sebelum semuanya itu terjadi. Jadi babonannya Mitsaqul Madinah itu tidak disebut negara Islam. Kenapa? Karena negara itu bentuknya bisa macam-macam. Negara Islam pun juga bentuknya macam-macam. Ada republik Iran, ada kerajaan Saudi. Ya, yang cocok kerajaan Saudi itu. Kalau Saudi itu misalnya republik seperti Indonesia, setiap kita naik haji ada pilkada di sana. Sehingga orang Jember di sana bisa jadi tim sukses. Karena memang ahlinya menjadi tim sukses. Karena tim sukses itu nggak pernah rugi, Pak. Calonnya jadi ya sukses, ya calonnya nggak jadi ya tetap sukses. Sehingga dengan demikian, maka Mitsaqul Madinah itu tidak diberi nama, cuma diberi isi. Isinya menurut Rasulullah, pertama ukhuwah bainal muslimin, yang kedua ukhuwah bainal adyan, kemudian yang ketiga iqamatul haqqi wal hukam, penegakan hukum dan kebenaran. Kemudian yang keempat tentang al-musawah fil iqtisad, pemerataan ekonomi. Lalu keadilan sosial, al-adalah fil ijtima atau fil mujtama. Kemudian al-ukhuwah bainal qabail. Lalu kemudian asy-sya'biyah atau nasionalisme. Dan yang terakhir yang penting, adat istiadat kabilah-kabilah itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dibiarkan jalan. Tidak diharam-haramkan begitu. Sekarang semua haram. Ada kawin pakai janur haram. Ya mesti saja pakai janur. Kalau di Arab ya tidak ada, karena Arab itu tidak ada klopo, Pak. Yang ada itu kurma lah, kurma nggak kena digawe hiasan-hiasan, kan nggak kena. Nah begini-begini diserahkan gitu. Al-adah muhakkamah mawarata fi syar'i mutlaqan wala dhabita lahu wala fil lughah yurja'u ilal araf. Dikembalikan kepada adat budaya. Pokoknya negara apapun, kapanpun, namanya negara itu Islam tidak Islam, hal-hal itu tadi harus dijalankan di dalam negara itu. Dan harus diperjuangkan oleh umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam itu harus ukhuwah, tidak bisa wahdah. Karena setiap golongan mesti bangga dengan golongannya sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka yang bisa adalah konfederasi. Wong torekot saja itu 40 macam, Pak.
Padahal torekot itu yang sudah tidak dunyo-dunyoan itu. Nah, apalagi yang ekonomi, Masya Allah. Apalagi yang politik. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Sehingga bentuk Indonesia seperti apapun, maka 7 hal tadi harus ada di Indonesia dan harus diperjuangkan. Dan memperjuangkan itu tidak otomatis berhasil, karena orang lain juga merusak Indonesia dengan caranya sendiri dan menentang daripada Mitsaqul Madinah yang akan kita tegakkan itu tadi.